Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Thorik dan rekan saya Abdullah Ulul Albab serta Devi Triyanti Kuncoro akan memaparkan sedikit penjelasan terkait rumah makan tenar, yaitu rumah makan khas Jawa Timur dalam pendekatan teknologi, pemanfaatan teknologi. Latar belakang kegiatan bisnis merupakan salah satu prospek yang menjanjikan untuk dijalankan oleh manusia sebagai upaya dalam mendapatkan pemasukan. Saat ini kegiatan bisnis sudah berjalan dan bentuknya mengikuti perkembangan zaman, di mana aspek teknologi dan informasi sudah menjadi primadona dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beraktivitas, manusia pasti akan selalu berinteraksi dengan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, bisnis dari rumah makan tenar melihat fenomena ini menjadi satu peluang yang cukup menjanjikan apabila dalam kegiatan bisnisnya turut memanfaatkan adanya perkembangan teknologi dan informasi di dalam kegiatan operasional dan bisnisnya. Latar belakang yang kedua ini adalah penjelasan usaha dan rumusan masalah. Rumah makan tenar merupakan rumah makan tradisional khas Jawa Timur yang berlokasi di Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Pada era digital ini, rumah makan tenar masih menggunakan teknologi konvensional, di mana proses perputaran usaha belum terdisrupsi oleh teknologi digital, dan tentunya belum memaksimalkan keefektifan dan keefisiensian teknologi 4.0 ini. Cukup disayangkan, di mana banyak sekali UMKM yang serupa, namun berhasil memaksimalkan teknologi 4.0. Hal tersebut memungkinkan demand atau konsumen terserok dan lebih memilih rumah makan yang sudah kompatibel dengan internet. Tujuan dan proses bisnis. Tujuan dan maksud kami ialah untuk membantu rumah makan tenar supaya bisa memanfaatkan aspek teknologi. Untuk kedepannya, kami harap rumah makan tenar bisa semakin maju dan mendapatkan keuntungan lebih dari pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnisnya. Serta proses bisnis ini, dalam proses bisnis terdapat flow of material, information, knowledge, set of activities. Pada awalnya, pelanggan memiliki gadget yang dapat terhubung ke internet. Kemudian pelanggan menginstal beberapa aplikasi pendukung untuk pemesanan makanan dari jarak jauh. Lalu pelanggan melakukan pemesanan dan akhirnya pesanan akan diproses oleh rumah makan tenar serta makanan akan diantar ke tujuan pelanggan. Kompetitif dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti menggunakan aplikasi pesan antar dan optimalisasi website menjadikan perusahaan ini unggul dibandingkan kompetitif lainnya. Teknologi memiliki fungsi bagi perusahaan, yaitu untuk fungsi operasional. Dengan teknologi memungkinkan struktur organisasi menjadi lebih ramping karena hampir seluruh bagian perusahaan telah menggunakan teknologi dalam perusahaan tersebut. Selain itu, teknologi juga memiliki fungsi planning and decision, di mana relevansi dan relasi antara perusahaan dengan market akan lebih mudah terhubung dan memudahkan dalam proses transaksi suatu produk. Manajemenisasi dalam teknologi. Pembangunan sistem informasi dalam sebuah perusahaan dilakukan dengan proses manajemen. IT Project Management merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengelola sumber daya berupa manusia, data, dan anggaran untuk mencapai tujuan yang ditentukan, yaitu proyek sistem informasi atau teknologi informasi. Mutu, biaya, dan waktu biasanya dijadikan perhatian utama dalam manajemen proyek. Secara garis besar, ada 3 jenis proyek yang mendominasi, kebanyakan mengadakan solusi teknologi informasi, yaitu yang pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur. Proyek ini berkenaan dengan konstruksi fisik infrastruktur IT, mulai dari instalasi kabel, pengadaan komputer, server, sampai pembangunan jaringan komputer. Yang kedua adalah software. Software yang dibeli dan diimplementasikan dan dikembangkan perusahaan berbentuk website ataupun aplikasi berbasis Android dan iOS. Yang ketiga ada in-house custom development, merupakan pengembangan software aplikasi menggunakan bahasa pemrograman umum seperti Visual Basic, COBOL, Pascal yang dikombinasikan dengan sistem database seperti Microsoft Access,
SQL Server, Oracle, dan masih banyak lagi. Baik, jadi di sini kami juga akan memaparkan bagaimana dampak teknologi itu pada performa dari usaha. Yang pertama yaitu teknologi berdampak terhadap biaya operasi. Dampak teknologi ini bisa dirasakan secara langsung dengan bedanya biaya operasi yang digunakan. Penggunaan teknologi dalam beberapa bagian usaha dapat meminimalisir biaya operasi usaha. Kemudian yaitu proses komunikasi yang dilakukan dalam usaha itu akan menjadi lebih baik ketika adanya teknologi, karena kemajuan teknologi memudahkan pertukaran arus informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi pada media sosial dinilai cukup efektif dan efisien, sehingga dengan mengetahui pola komunikasi bisnis yang tepat, penjualan dapat meningkat. Selain itu, yaitu ada integrasi. Transisi menuju teknologi dapat membantu fokus pada penyelesaian fungsi bisnis. Manajer dapat mengintegrasikan tiap divisi akan saling terhubung untuk bersama-sama menjalin kinerja yang selaras dan harmonis. Kemudian mengurangi human error. Pada aspek human error ini, perkembangan teknologi itu dimisalkan pada adanya sensor pada mesin produksi ataupun alat produksi untuk mendeteksi bahan produk ataupun kualitas yang tidak sesuai dengan kualitas kontrolnya dan menjamin keunggulan dari kualitas produk yang dibuat. Selain itu yaitu memperluas pasar. Dampak teknologi bisa memperluas pasar karena adanya teknologi baru itu memungkinkan perusahaan untuk menjual produknya melalui situs web yang mana segmentasi pasarnya menjadi tidak terbatas tempat. Kemudian EAI atau Enterprise Application Integration. Enterprise Application Integration merupakan program aplikasi komputer perusahaan untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerja. Pada dasarnya, EAI ini melakukan share data antar aplikasi. EAI berguna untuk menghubungkan database, berbagai data, dan menyediakan database cadangan. Menyediakan data penyimpanan, menyalurkan data dari beberapa database menjadi satu untuk digunakan secara optimal. Pengembangan aplikasi perusahaan ini adalah kerangka integrasi yang terdiri dari kumpulan teknologi dan layanan yang membentuk middleware untuk memungkinkan integrasi sistem dan aplikasi di seluruh perusahaan. Pengembangan aplikasi perusahaan didefinisikan sebagai penggunaan sistem perangkat lunak dan prinsip arsitektur komputer untuk mengintegrasikan seperangkat aplikasi komputer perusahaan. Salah satu tujuannya adalah integrasi data ataupun informasi dan memastikan informasi dalam beberapa sistem itu disimpan secara konsisten. Hal ini juga dikenal sebagai EII atau Enterprise Integration Information. Nah, setelah kita mengenal EII, kita mengetahui juga manfaat dari EII. Apa aja itu manfaatnya? Pada dasarnya itu dia melakukan share data antar aplikasi. Nah, share data ini bergunanya untuk menghubungkan database, berbagi data, dan menyediakan database cadangan, menyediakan data penyimpanan, menyalurkan data dari beberapa database menjadi satu untuk digunakan secara optimal. Jadi, dengan menggunakan software ERP atau enterprise ini, diharapkan itu bisa membantu mengatasi pengelolaan keuangan dan kepengurusan sistem kerja dari operasional rumah makan tenar, sehingga produktivitas, keuangan, pengelolaan bisnis itu bisa menjadi lebih efisien. Secara rincinya adalah yang pertama itu membantu rumah makan tenar dalam mempromosikan produk-produknya melalui Internet of Things. Kemudian yang kedua menghasilkan sumber daya produktif dan operasional yang berkualitas dengan aspek-aspek dan modul yang kami pasang di Enterprise Application ini. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola sistem bisnis dan keuangannya dari perusahaan agar bisa lebih teratur. Berikut adalah ilustrasi dari modul Enterprise Application-nya. Di sini ada Enterprise Application itu terdiri dari people sendiri, kemudian application, data, business partner, kemudian prosesnya. Next. Pada proses business management, sebagian besar skenario Enterprise Application ini lebih dari sekedar meneruskan pesan dari satu sistem ke sistem lain. Mereka biasanya melibatkan sistem dari alur kerja yang lebih kompleks. Oleh karena itu, modul IE yang digunakan diharapkan bisa memanfaatkan pelibatan sistem dan alur kerja menjadi peningkatan produktivitas dan profit dari perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama accounting. Di dalam accounting ini kami menggunakan MYOB accounting untuk mengelola arus kas keluar masuk yang disaring dari beberapa resource yang ada dalam perusahaan. Itu memiliki banyak kelebihan seperti tingkat keamanan yang valid dan lain-lain. Kemudian ada CRM atau Customer Relationship Management.
Customer Relationship Management ini bisa membantu meningkatkan penjualan dengan memaksimalkan kinerja dari customer service sehingga akan tercipta hubungan yang baik dari perusahaan dan pelanggan. Kemudian selain itu ada Human Resource Management, itu aplikasi yang digunakan seperti Talenta, di mana kami dapat meningkatkan efisiensi SDM dalam perusahaan dengan cara mengelola informasi dari karyawan, manajemen, panggilan terhadap rekrutmen baru, dan mekanisme dari penggajian karyawan. Selain itu ada inventory. Selain dari pemasaran dan penjualan, aplikasi EA ini kami terapkan juga menaruh fokus di bagian pengelolaan inventaris perusahaan. Jadi penerapannya bisa memantau tingkat persediaan bahan masakan, forecasting dalam memperhatikan musim atau cuaca, menjadwalkan restock barang, dan membuat laporan inventaris. Next. Baik, selanjutnya adalah bentuk e-commerce dan sumber pendapatan. Dalam rangka meningkatkan peluang masyarakat untuk membeli produk dari rumah makan tenar, kami mengupayakan platform dalam penjualan produk dengan melalui e-commerce. Platform yang akan kami gunakan yaitu yang pertama ada website, yang kedua ada GoFood by Gojek, yang kedua ada GrabFood by Grab, WhatsApp, dan Shopee Food sebagai etalase dari produk kami sekaligus platform yang dapat menghubungkan perusahaan dari mulai pemesanan, transfer knowledge, pembayaran, sampai pengantaran pesan. Kami memilih platform tersebut karena di tahun ini penggunaan dari aplikasi online tersebut meningkat drastis. Dengan modal pemasaran yang tepat, juga pengelolaan harga yang tepat, kami menilai upaya ini akan meningkatkan produktivitas perusahaan atau rumah makan tenar, juga sebagai perealisasian implementasi dari teknologi informasi pada bisnis. Sumber pendapatan utama yaitu dari hasil penjualan makanan atau produk dari rumah makan tenar. Contoh prototipe website. Di sini contoh prototipe kasarnya saja. Jadi yang utama adalah ada pilihan home, produk, order, dan kontak. Jadi orang-orang atau pelanggan dapat menjangkau tenar hanya lewat Google atau website. Ada apa saja produknya, di mana lokasinya, lalu bisa langsung dihubungkan ke WhatsApp nomor customer service rumah makan tenar. Di bawah paling kanan itu ada logo WhatsApp, Grab, Gojek, dan Google Maps supaya memudahkan pelanggan dalam memesan atau menjangkau rumah makan tenar. Rumah makan tenar mengenai rencana e-commerce present maps and timeline pada tahun 2022. Bisnis rumah makan tenar akan terdaftar di beberapa platform yang tadi dijelaskan, GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan juga pembuatan website. Lalu kuartal pertama di 2023, harapannya rumah makan tenar dapat menerapkan modul enterprise application. Setelah para pelanggan tahu dan aware mengenai rumah makan tenar, harapannya rumah makan tenar dapat memanfaatkan lewat EAI. Lalu kuartal 2 2023, sistem keuangan, inventaris, atau pembelian bahan-bahan, hubungan pelanggan, sumber daya, dan promosi sudah dapat berjalan jauh lebih baik dari sebelumnya. Lalu di kuartal 4 2023, kuartal 3 maksud saya, jumlah pemesanan mencapai 400 pesanan per hari dan juga ada tambahan karyawan di beberapa cabang. Knowledge management. Rumah makan tenar menjalankan kegiatan bisnisnya secara offline dengan model konvensional di mana pelanggan datang ke rumah makan kemudian melakukan transaksi secara langsung di lokasi rumah makan. Rumah makan tenar menerapkan modul EAI untuk kepengurusan aspek keuangan, inventaris, sumber daya, dan juga operasional. Enterprise application ini digunakan sebagai sistem yang dapat memudahkan rumah makan tenar untuk mengelola aktivitas yang ada di dalamnya. Rumah makan tenar juga menjalankan kegiatan bisnisnya menggunakan platform online untuk interaksi dengan pelanggannya. Dengan menggunakan beberapa platform tersebut, harapannya dapat mendongkrak atau meningkatkan produktivitas juga keuntungan yang didapat oleh rumah makan tenar. Proses pengambilan keputusan. Mengambil keputusan bisnis berdasarkan analisis data dan informasi yang didapat dari sistem dan modul yang diterapkan dalam usaha rumah makan tenar. Jadi modul tersendiri, dan ketika mengambil keputusan modul tersebut bisa dijadikan suatu alasan atau sumber. Lalu seperti dalam melakukan pembelajaran,
bahan dasar, keputusan alokasi dana, lalu kerjasama dengan platform yang digunakan. Pengambilan keputusan itu sendiri diputuskan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan juga adanya campur tangan manajer utama atau penanggung jawab resto. Seperti contoh pembelian bahan-bahan dapur, artinya yang perlu ikut dalam pengambilan keputusan adalah manajer utama dan penanggung jawab bidang inventory atau dapur. Terima kasih. Sekian dari kami, Pak Anggar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Anti dan kedua teman saya, Alba dan Raffi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.